Dari mana ya ular-ular itu? Aneh. Pak Yanto pun langsung kepikiran. Ada apa yo? Pak Yanto pun segera menemui rekan-rekannya kembali. Pak Yanto memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ketika di dalam perjalanan, firasat buruk bakal menemuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini, saya akan membawakan satu buah cerita kiriman dari subscriber audio. Dan cerita itu tentang ada sebuah keluarga yang dimana para anggota keluarganya satu persatu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hingga pada akhirnya anggota keluarga itu saling tuduh-menuduh. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan keluarga tersebut? Kalian sudah penasaran semuanya? Mari kita simak Raudio. Seperti biasa, nama, tempat, dan tokoh sudah kami samarkan demi keamanan bersama. Dan tokoh pada kisah kali ini, kita sebut saja namanya Ria. Ria masih duduk di bangku sekolah SMA. Ria hidup dengan kedua orang tua beserta dua saudaranya. Bapaknya kita sebut saja namanya Pak Yanto, dan ibunya Ria kita sebut saja namanya Bu Sri. Ria adalah anak sulung atau anak pertama. Ria mempunyai dua orang adik. Adik Ria kita sebut saja namanya Meli, masih duduk di bangku SMP. Dan yang masih bungsu kita sebut saja namanya Fajar. Fajar masih seorang balita. Ria tergolong murid yang cerdas dan juga pintar. Ria sering sekali mendapatkan peringkat ranking 1. Ria sendiri berperawakan putih, tinggi, dan memang setiap orang yang baru melihat Ria sudah pasti akan tertarik kepada Ria. Karena sosok Ria memang sangat cantik dan juga sangat menarik. Itulah yang membuat Ria banyak mempunyai teman. Banyak anak-anak dan siswa yang lain ingin berteman dengan seorang Ria. Udah anaknya cantik, pinter, disiplin. Ria juga aktif di organisasi kesiswaan di sekolah tersebut. Nah, pada saat itu, Pak Yanto, bapaknya Ria, merintis usaha jual beli beras. Pak Yanto benar-benar memulai semuanya dari bawah. Dan keluarga Pak Yanto bisa dibilang keluarga yang sederhana. Dulu-dulunya, Pak Yanto adalah seorang karyawan pegawai swasta. Yang dimana setelah Pak Yanto berhenti dari tempat kerjanya, Pak Yanto tidak ada pemasukan lain. Karena Pak Yanto bukanlah pegawai negeri yang bisa memperoleh pensiunan. Dengan bekal tabungan semasa Pak Yanto bekerja, Pak Yanto pun memutuskan untuk memulai usahanya, jual beli beras. Pak Yanto melakukannya sendiri, tanpa meminta bantuan dari orang tua ataupun dari sanak keluarganya. Pak Yanto pun mencari info, tempat di mana untuk berbelanja, untuk kulak beras. Pak Yanto pun sering pergi keluar daerah, bahkan keluar kota, untuk mendapatkan harga beras yang paling murah, agar bisa dibeli oleh Pak Yanto. Namun, namanya juga usaha. Kadang Pak Yanto untung, bahkan Pak Yanto juga menderita kerugian. Akan tetapi, walaupun usahanya naik turun, kadang untung, kadang rugi, Pak Yanto tidak pernah menyerah. Pak Yanto selalu gigih, berjuang demi keluarganya. Nah, sedikit informasi, sosok Pak Yanto, bapaknya Ria. Pak Yanto adalah seorang yang sangat ambisius. Maka tak heran, jika di dalam keluarganya, kadang Pak Yanto selalu berselisih paham dengan Bu Sri, ibu dari si Ria. Singkat cerita, pada suatu hari, Pak Yanto mendapatkan kabar tentang adanya info pelelangan beras di kota sebelah. Pak Yanto pun segera berdiskusi dengan Bu Sri. Bapak baru dapat kabar minggu depan bakalan ada lelangan beras, Bu, tapi di kota sebelah. Iya, Pak. Terus gimana ya, Pak? Jadi gini, Bu. Ini pendapat Bapak sih, Bu. Ini pendapat Bapak. Kita kan modalnya kan kecil. Nah, kalau untuk bisa mendapatkan lelangan beras, itu butuh modal yang besar, Bu. Terus gimana yo, Pak, carane? Biar kita juga bisa dapat lelangan beras dengan harga yang murah, Pak. Ibu belum tahu, Pak, caranya gimana. Jadi gini, Bu. Mungkin gimana kalau Bapak jual tanah warisan dulu. Buat modal, Bu. Soalnya, Bu, info lelangan beras kali ini kan baru pertama kalinya Bapak pengen ikut. Karena kalau dengan modal yang seadanya kayak gini, yo usaha kita susah naiknya, Bu. Bakalan segini-segini terus. Ditambah kalau pas kebenaran kita dapatnya rugi, ya kita bakalan gak maju-maju toh, Bu. Pak, jangan terlalu ambisi. Dipikirin dulu, Pak. Itu tanah kan sisa warisan kita satu-satunya, Pak. Buat masa depan
Nggak hanya kita, tapi buat anak-anak kita, Pak. Lah kalau tanah itu dijual, terus nanti bakalan gimana, Pak? Bapak bisa jamin setelah menjual tanah itu nanti bisa beli lagi? Ya Bapak belum tahu, Bu. Tapi kalau Bapak nggak nyoba, ya Bapak nggak bakalan tahu hasilnya, Bu. Pak, saran Ibu, mending jualan kecil-kecilan saja. Nggak usah ngejar mimpi Bapak yang terlalu ambisius itu, Pak. Ibu itu selalu gitu. Nggak pernah dukung Bapak. Ini kesempatan, Bu. Ini kesempatan. Pak, Ibu mohon. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi kepada keluarga kita, Pak. Bu, Bapak sudah yakin. Bapak sudah mantep. Bapak akan jual tanah warisan itu. Uangnya buat modal. Buat modal untuk mendapatkan lelang beras, Bu. Terserah Bapak. Tapi Ibu udah ikut-ikutan. Ibu nggak mau ikut-ikutan. Iya. Bapak yang bakal tanggung jawab. Udah, Ibu diem saja. Niat Bapak baik loh. Sharing dulu sama Ibu. Minta pendapat Ibu dulu. Bapak minta pendapat. Apa Bapak pernah memakai usulan ataupun pendapat dari Ibu, Pak? Tugas seorang istri itu nurut sama suami. Wes, Bapak bakalan jual tanah itu. Terserah Bapak. Nah, itulah karena memang watak dari Pak Yanto yang sangat ambisius sekali. Itu yang sering menjadikan Pak Yanto selalu berselisih pendapat dengan Bu Sri. Akan tetapi, selalu keinginan Pak Yanto harus terpenuhi. Singkat cerita, akhirnya Pak Yanto pun berusaha untuk menjual tanah warisan tersebut. Dan tak berselang lama, beberapa hari kemudian datanglah beberapa orang tamu. Dan ternyata rombongan tamu tersebut adalah orang-orang yang berniat mau membeli tanah milik Pak Yanto. Karena Pak Yanto memang buru-buru untuk mendapatkan uang sebagai modal untuk berbelanja beras di pelelangan. Akhirnya tanah tersebut terjual dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasaran. Mengetahui hal itu, Bu Sri pun seperti biasanya mengungkapkan unek-uneknya, apalagi bagi seorang istri, wanita yang lebih teliti mengenai hal perekonomian keluarga. Akan tetapi, seperti biasanya lagi, unek-unek dari Bu Sri ditanggapi dengan amarah dari Pak Yanto. Singkat cerita, dengan uang dari hasil penjualan tanah warisan tersebut, Pak Yanto pun pergi ke tempat pelelangan beras. Setelah acara pelelangan tersebut, Pak Yanto pun menang lelang. Dan 2 hari kemudian, beras-beras itu pun datang ke rumah Pak Yanto. Akan tetapi, ternyata beras yang datang tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Pak Yanto. Tak hanya itu, kualitas berasnya juga berbeda jauh dengan beras yang dicontohkan kepada Pak Yanto ketika di tempat pelelangan. Pak Yanto pun marah. Pak Yanto segera menghubungi beberapa teman-temannya untuk mencari tahu di mana alamat si pelelang beras tersebut. Akan tetapi, Pak Yanto sudah mencari ke sana kemari. Ternyata, si pelelang beras tersebut sudah kabur tanpa identitas yang pasti. Pak Yanto pun pulang dengan wajah yang lesu. Sesampainya di rumah, Bu Sri yang tahu jika jumlah berasnya tidak sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Pak Yanto. Dan juga Bu Sri melihat sendiri kualitas berasnya yang sangat buruk. Bu Sri pun langsung marah kepada Pak Yanto. Tapi apa mau dikata, semua sudah terlanjur. Dan Pak Yanto juga tidak bisa menemukan di manakah si pelelang beras tersebut berada. Pak Yanto sedih. Bu Sri juga kecewa dengan keputusan Pak Yanto pada saat itu. Karena sebelumnya, Bu Sri juga sempat melarang agar Pak Yanto tidak gegabah. Karena tanah warisan itu adalah harta satu-satunya demi masa depan keluarga dan anak-anak Pak Yanto dan juga Bu Sri. Karena uang Pak Yanto sudah habis, Pak Yanto sudah tidak memiliki modal lagi. Pak Yanto pun akhirnya tetap menjual beras-beras yang kualitasnya memang sangat buruk. Hingga pada akhirnya, banyak para pelanggan yang komplain. Dan toko beras Pak Yanto menjadi semakin tidak laku lagi. Ketika Pak Yanto sedang dilanda kesedihan, kekecewaan, dan juga kemarahan, Bu Sri pun mendekati Pak Yanto. Pak, Ibu pengen kedepannya Bapak jangan gegabah lagi. Jangan mudah tergoda lagi. Ingat Pak, Bapak juga sekarang jarang ibadah. Pesan Ibu cuma itu Pak. Bapak harus giat ibadah lagi. Dan jangan terlalu ambisi Pak. Jualan yang sewajarnya saja Pak. Sesuai kemampuan. Nggak usah yang muluk-muluk Pak. Iya Bu, maafin Bapak ya Bu. Iya, buat pengalaman. Bener-bener ya Pak, diingat. Buat pengalaman Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Berjalannya waktu, tibalah tahun ajaran baru. Yang dimana Ria pun akhirnya lulus dari SMA. Dan Ria berencana untuk mendaftarkan kuliah. Tak hanya Ria, begitu juga dengan Meli. Meli pun akhirnya naik kelas. Meli naik ke kelas 2 SMP. Namun, pada saat itu, kondisi perekonomian keluarga Pak Yanto dan Bu Sri
masih belum juga stabil. Jualan kadang laku, kadang tidak laku, kadang untung, kadang rugi. Hingga akhirnya Pak Yanto dan Bu Sri pun terpaksa menjual 1 sepeda motor untuk biaya pendaftaran kuliahnya si Ria. Begitu juga untuk kenaikan kelas si Meli. Nah, setelah motor dijual, uang dari hasil penjualan motor tersebut dipakai untuk pembiayaan sekolah anak-anak. Pada suatu hari, ada beberapa orang yang datang ke rumah Pak Yanto. Dan kedatangan dari para tamu tersebut ternyata untuk menawarkan adanya beras murah. Akan tetapi, tempatnya ada di luar kota. Setelah para tamu pamit, Pak Yanto pun segera menyampaikan kepada Bu Sri tentang perihal maksud kedatangan para tamu tersebut. Akan tetapi, di sini Bu Sri mewanti-wanti, bahkan menolak karena Bu Sri takut jika nantinya Pak Yanto bakal kena tipu lagi seperti yang sudah-sudah pada saat sebelumnya. Bapak mau minta pendapat Ibu. Pendapat apa lagi, Pak? Tadi loh, Bu. Tadi kan Bapak ada tamu. Nah, para tamu Bapak tadi, mereka ngabarin, Bu, ada lelangan beras murah di luar kota, Bu. Terus maksudnya gimana, Pak? Bapak mau ikut lelang lagi? Bapak ndak kapok? Ibu ndak mau, Pak. Ibu ndak mau. Ibu nggak pengen. Nanti Bapak ketipu lagi. Usaha kita jatuh lagi, Pak. Ibu ndak pengen, Pak. Warisan kita sudah kejual loh, Pak. Bapak ndak ingat? Bu, bukan gitu maksudnya Bapak. Ini kesempatan, Bu. Ini kesempatan. Bapak memang selalu seperti itu. Bilangnya mau minta pendapat dari Ibu. Tapi apa pernah Bapak mendengarkan? Apa pernah Bapak melakukan apa yang Ibu katakan? Apa pendapat Ibu buat Bapak? Bapak nggak pernah gubris, Pak. Semau Bapak sendiri. Keputusan Bapak ambil sendiri. Bapak nggak pernah mau dengerin Ibu, Pak. Bu, tugas istri itu nurut, Bu. Bapak yakin kali ini bakalan beda, Bu. Bapak yakin, Bu, kali ini nggak bakal ada tipu-tipu lagi, Bu. Orangnya udah jelas kok, Bu. Terus gimana? Bapak mau gimana? Gini, Bu. Bapak berniat mau jual mobil, Bu. Buat modal beli beras murah. Pak, Bapak sudah yakin? Bapak sudah yakin, Bu. Orangnya udah jelas. Tamu barusan yang ngabarin juga udah jelas. Rekan-rekan Bapak juga. Nggak bakalan Bapak kena tipu. Ya. Monggo. Terserah Bapak aja. Terserah Bapak. Ibu nggak ikut-ikutan, Pak. Ibu nggak mau. Kalau nanti ada resikonya, Bapak yang nanggung. Bapak yang bakalan nanggung. Nggak usah cerewet. Nggak usah kebanyakan ceramah. Tinggal manut sama suami. Seperti sebelum-sebelumnya, ketika Pak Yanto membuka suatu obrolan dengan alasan untuk meminta pendapat dari istrinya, endingnya selalu seperti itu. Pak Yanto memutuskan apa kemauan oleh Pak Yanto sendiri, tidak berdasarkan pendapat dari istrinya. Hingga singkat cerita, akhirnya Pak Yanto pun menjual mobil satu-satunya untuk modal membeli beras murah dari luar kota. Nah, setelah mobil terjual, Pak Yanto pun pamit kepada Bu Sri. Untuk beberapa hari ke depan, Pak Yanto akan pergi ke luar kota untuk mengecek beras murah yang ditawarkan kepada Pak Yanto. Hingga pada akhirnya, tibalah hari di mana Pak Yanto pergi ke luar kota. Dan memang sebelumnya, Pak Yanto sudah izin kepada Bu Sri jika kepergiannya untuk kali ini mungkin agak lebih lama daripada sebelumnya. Karena memang tempatnya lebih jauh lagi daripada tempat-tempat yang sebelumnya Pak Yanto kunjungi untuk mengecek dan juga membeli beras murah. Hari pertama kepergian Pak Yanto, semua masih baik-baik saja. Akan tetapi, pada malam kedua di mana Pak Yanto sedang pergi keluar kota untuk mengecek beras yang ditawarkan kepada Pak Yanto, ada satu keanehan yang terjadi di rumah Bu Sri di kala itu. Entah apa penyebabnya, Fajar, anak bungsu dari Pak Yanto dan juga Bu Sri, tiba-tiba mengalami sakit panas yang tinggi. Fajar tiba-tiba demam, badannya menggigil panas dingin. Bu Sri yang khawatir dan juga panik segera membawa Fajar menuju ke dokter yang terdekat. Dokter hanya memberikan obat seadanya. Karena menurut pemeriksaan dokter, Fajar hanya terkena demam biasa. Akan tetapi, setibanya Bu Sri ke rumah, pada tengah malamnya, lagi-lagi Fajar kambuh lagi. Fajar demam, nangis, bahkan Fajar sampai mimisan. Pada saat itu, di rumah hanya ada Bu Sri, Meli, dan juga Fajar. Bu Sri kebingungan, Bu Sri panik. Adik gimana ya, Nduk? Kok demamnya ndak kunjung reda ya, Nduk? Ibu kok takut, Nduk? Ada apa sebenarnya? Dokter bilang katanya cuma demam biasa. Tadi juga udah baikan, udah mendingan. Tapi kok jadi kayak gini ya, Nduk? Ibu khawatir, Nduk. Meli juga bingung. Karena pada saat itu, Meli masih berusia remaja. Baru menginjak kelas 2 SMP. Meli juga bingung, Bu.
Meli nggak tahu Bapak pulangnya kapan sih, Bu? Bapakmu masih lama, Duk. Mungkin beberapa hari ke depan bapakmu baru pulang. Nah, saat itu Bu Sri benar-benar panik melihat anaknya, si Fajar, demam tak kunjung reda. Di sisi lain, Pak Yanto yang sedang berada di luar kota untuk mengecek berasnya. Pak Yanto juga mengalami hal yang aneh. Saat itu, ketika Pak Yanto sedang mengecek beras yang akan dibelinya, entah karena apa, tiba-tiba Pak Yanto merasakan ngantuk yang luar biasa. Hingga akhirnya, Pak Yanto pun menyampaikan kepada rekan-rekannya. Pak Yanto pun meminta izin untuk bisa istirahat sejenak. Setelah itu, Pak Yanto pun diberikan tempat untuk beristirahat. Pak Yanto pun akhirnya beristirahat. Pak Yanto mulai merebahkan badannya di tempat tidur yang mana telah disediakan oleh sang tuan rumah. Tak lama kemudian, Pak Yanto pun segera memejamkan matanya. Hingga tiba-tiba, Pak Yanto merasakan ada sesuatu yang aneh di atas tempat tidurnya. Pak Yanto merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah bantal tempat tidurnya. Setelah Pak Yanto memeriksa, Pak Yanto membuka matanya, bantal itu segera dibalik oleh Pak Yanto. Saat bantal itu dibalik oleh Pak Yanto, ternyata benar, di bawah bantal tempat Pak Yanto merebahkan badannya, terdapat banyak ular. Pak Yanto ketakutan. Ular, ular. Pak Yanto panik. Pak Yanto langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi keluar dari kamar itu. Kok bisa ada ular? Tadi sebelum tidur saya udah ngecek. Tempat sudah bersih. Dari mana ya ular-ular itu? Aneh. Ini benar-benar aneh. Gak masuk akal. Pak Yanto pun berpikir, hal itu sangat tidak masuk akal bagi Pak Yanto. Ada apakah ini? Pak Yanto pun langsung kepikiran. Ada apa yo? Duh, seketika Pak Yanto langsung teringat akan keluarganya di rumah. Hingga akhirnya Pak Yanto pun segera menemui rekan-rekannya kembali dan memutuskan segera mengakhiri pelelangan beras tersebut. Pak Yanto pun langsung mengiyakan tawaran dan juga harga dari harga beras lelang tersebut. Pak Yanto memutuskan untuk pulang lebih cepat. Pak Yanto merasakan firasat buruk bakal menemuinya. Pak Yanto pun bergegas berpamitan kepada sang tuan rumah. Beras-beras sudah dikemas, diangkut ke atas truk. Dan tak lama kemudian, setelah semua beras diangkut, Pak Yanto pun pamitan dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Yanto melihat jika sang sopir truk tersebut kehilangan kendali. Pak Yanto pun panik. Dan tak lama kemudian, karena kehilangan kendali, akhirnya truk itu pun keluar dari jalur. Truk itu terperosok dan menabrak pepohonan yang berada di sana.